Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan wa haratul ma'azam al-mukarram idra agum bar sahabana mjil syam sahib wa fataj'al fi Allah ta'ala al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, untuk memudahkan pengertian kita mengenai ilmu laduni, ada baiknya kita belajar langsung dari fenomena yang benar-benar terjadi, sebagaimana kisah antara Nabi Khidir dan Nabi Musa dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60-82. Nabi Khidir merupakan gambaran dari sosok guru spiritual, ahli kebatinan, ahli hakikat, atau seorang syekh mursyid istilah lainnya yang lebih populer di zaman kita sekarang. Beliau adalah seorang yang memiliki ilmu laduni, sedangkan Nabi Musa digambarkan di dalam kisah ini merupakan seorang hakim, seorang qadi, seorang ahli syariat, seorang ahli ilmu-ilmu zahir. Jadi syariat atau hukum Allah yang pertama sekali itu ya syariat Nabi Musa ya Bapak Ibu, sebagaimana di dalam kitab Sirul Asrar, sehingga syariat Allah itu kemudian benar-benar sempurna di tangan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup. Nabi Khidir, Bapak Ibu, Khidir itu artinya hijau, dan Nabi Muhammad memberikan komentar perihal Khidir ini. Innama sumi'a khidran li'annahu jalasa ala farwati bayda'i fa idza hiya tahtazzu tahtahu khadra'u. Dinamakan Khidir itu karena beliau duduk di atas jubahnya yang putih sehingga tumbuh tumbuhan hijau di bawahnya. Nama asli beliau adalah Abul Abbas Balia bin Malkan bin Faleh, merupakan sosok yang sangat misterius. Namun beliau sangat populer di kalangan para sufi dan ahli hakikat. Dalam kitab Tuan Syamsul Qadir Al-Jilani misalnya, beliau terbimbing untuk mengalami pengalaman puncak spiritual, pengalaman baqa billah, terbimbing oleh Nabi Khidir. Demikian juga dua nama pengarsa Abah Hanom, Sahibul Wafa dan Tajul Arifin, juga diperoleh dari Nabi Khidir melalui karamah pengarsa Syekh Muhammad Abu Bakar Faqih. Bapak Ibu, ilmu yang dikenal sebagai ilmu laduni, ilmu tentang kejadian di atas kejadian, kejadian di balik kejadian, hikmah di balik kejadian-kejadian, sebagaimana akan kita lihat di dalam kandungan kisah antara Nabi Khidir dan Nabi Musa di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60-82. Kisah berlatar belakang dari kalimullah, yaitu Nabi Musa alaihissalam yang berkhutbah dengan sangat menakjubkan di tengah khalayak Bani Israel, sehingga seseorang bertanya kepada beliau, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Qala la. Wahai Musa, apakah ada orang lain lebih mengetahui ketimbang engkau? Nabi Musa menjawab, tidak ada. Dalam hadis lain yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab, Nabi Musa ditanya juga, ayyun nasi a'lam? Qala ana. Siapakah orang yang paling pandai di atas permukaan bumi ini? Nabi Musa menjawab, aku. Karena perkataan Nabi Musa yang bercampur dengan keakuan dan kesombongan itu, ada pengakuan di dalamnya, ada dakwah, maka Nabi Musa pun mendapatkan teguran dari Allah. Fa'ataballahu alaihi idh lam yarid al-ilmu ilaih. Allah pun menegur Nabi Musa karena belum ada informasi berkenaan dengan itu, dengan siapa orang yang paling alim, paling pandai, paling mengerti di atas permukaan bumi ini. Maka kemudian Allah memberitahu kepada Nabi Musa, li abduna Khidir, aku punya seorang hamba namanya adalah Khidir fi majma'il bahrain, yang berada di tempat pertemuan dua lautan. Huwa a'lamu minka, dia lebih pandai, lebih cerdas, lebih alim ketimbang engkau. Maka tentu saja setelah Allah menegur Nabi Musa karena keakuan dan kesombongannya itu, dan kemudian Nabi Musa juga mengetahui bahwa ternyata ada seorang lain, seorang hamba Allah yang lebih alim, lebih cerdas, lebih mengerti ketimbang dirinya, maka tentu saja Nabi Musa ingin bertabaruk, ingin bertemu pada hamba Allah itu. Maka dalam tafsir Ajalah ini dijelaskan perkataan Nabi Musa, dullani alaihi ya Rabbi li akhdimahu wa ta'allamu minhu wa astafidu min futuhati anfasi syarifah. Ya Rabb, tunjukkan padaku jalan untuk bertemu dengannya agar aku bisa mengabdi kepadanya, belajar darinya dan mendapatkan barokah dari keterbukaan kemuliaan dirinya. Maka kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa ikan asin dalam suatu tempat menuju ke lokasi Nabi Khidir. Jadi ikan asin ya Bapak Ibu, ikan asin tentu saja ikan yang sudah mati ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk dibawa oleh Nabi Musa ke tempat pertemuan dua lautan itu. Ya Musa, khudh hutan mamluhan yakunu zadan laka watlubhu fahaitsu faqadta huta fahuwa sammata. Wahai Musa, bawalah ikan asin di dalam suatu tempat sebagai bekalmu dan berjalan jauhlah. Jadi akan ada perjalanan jauh hingga engkau kehilangan ikanmu itu, yaitu nanti di pertemuan dua lautan itu, maka di sanalah adanya dia Nabi Khidir itu. Maka berangkatlah Nabi Musa
bersama seorang khadim beliau yang bernama Yusha' bin Nun yang membawa ikan asin itu di tangannya. Nah, ikan ini sebagai bekal yang pertama, dan yang kedua adalah sebagai tanda keberadaan Nabi Khidir. Maka mereka pun berangkat, dan Nabi Musa telah berkomitmen untuk tetap berjalan dan tidak ingin beristirahat hingga ia sampai di pertemuan dua lautan itu. Yang di dalam tafsir Al-Jalani, pertemuan dua lautan itu adalah lautan Persia dan lautan Romawi, di mana di sanalah adanya Nabi Khidir. Hingga akhirnya keduanya, Nabi Musa dan Yusha' bin Nun, tiba di lokasi di tempat pertemuan dua lautan itu, dan bahkan mereka beristirahat sejenak di tempat itu di dekat sebuah batu besar karena memang malam telah menjelang. Namun entah kenapa Nabi Musa tidak begitu memperhatikan ikan itu dan mempertanyakannya. Sementara Yusha' bin Nun sendiri, sebagaimana di dalam tafsir Al-Jalani, setelah sampai di pertemuan dua lautan itu, ia langsung mengambil air wudhu di pinggir lautan dan wadah ikan itu diletakkan di sebelahnya. Di sini Yusha' melihat secara langsung bagaimana ketika air laut menyentuh wadah ikan itu tiba-tiba hidup dan kemudian loncat dari wadahnya dan dengan menakjubkan mengambil jalan ke laut, kabur ke laut. Pengalaman aneh ini menjadikan Yusha' bin Nun terdiam sesaat dan tentu saja ingin mempertanyakan perihal keanehan ini kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa sudah bersiap-siap untuk istirahat malam. Malam pun berlalu, mereka beristirahat dengan nyenyaknya sehingga mereka bangun di pagi hari dan langsung berangkat meninggalkan tempat pertemuan dua lautan itu. Sementara Yusha' bin Nun terlupa dan dibuat lupa oleh setan sehingga keanehan yang dialami sebelumnya tidak jadi dipertanyakan pada Nabi Musa, guru beliau. Dalam perjalanan itu hingga tiba waktu zuhur, ketika dirasakan lelah dan lapar, Nabi Musa pun meminta khodimnya Yusha' bin Nun untuk mendatangkan makanan, yaitu ikan asin tadi yang sebagai bekal. Barulah setelah itu Yusha' bin Nun baru tersadarkan, teringatkan kejadian di pinggir lautan di dekat batu besar waktu itu. Dan dengan penuh rasa bersalah, Yusha' bin Nun pun bercerita bahwa waktu dia mengambil air wudhu, ketika air laut menyentuh wadah ikan itu pun tiba-tiba hidup dan loncat keluar dan langsung pergi nyebur ke dalam lautan. Aku sebetulnya ingin ceritakan perihal aneh ini Tuhan, kata Yusha' bin Nun kepada Nabi Musa. Namun entah kenapa ketika engkau terbangun dari tidur, aku terlupa dengan ikan itu. Padahal aku ingin sekali bertanya tentang keanehan pada ikan itu, yang dia bisa hidup dan kemudian loncat ke lautan dengan cara yang menakjubkan. Nabi Musa tidak marah, justru Nabi Musa sangat bergembira dan kemudian berkata, "Hadza ma nabghi," inilah yang aku harapkan. Maka mereka pun segera kembali ke batu besar tempat mereka istirahat sebelumnya itu, sehingga akhirnya mereka bertemu dengan hamba Allah itu, yang beliau adalah Nabi Khidir, yang merupakan seorang hamba Allah yang lebih alim, lebih mengetahui ketimbang Nabi Musa, yang beliau ini memiliki ilmu laduni. Setelah Nabi Musa bertemu dan berunjuk salam pada Nabi Khidir, dan Nabi Khidir pun langsung mengetahui dan mengenal Nabi Musa dari Bani Israel. Nah, ini merupakan keahlian pertama dari Nabi Khidir, bisa mengenal Nabi Musa sebelum Nabi Musa memperkenalkan dirinya. Sementara itu khadim beliau Yusha' bin Nun dipersilahkan untuk kembali dan pulang. Nabi Musa pun kemudian meminta kepada Nabi Khidir agar beliau bisa belajar ilmu hakikat. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Wahai Nabi Khidir, ajarkan aku ilmu hakikat. Nabi Khidir pun menjawab, "Ya Musa, kafa bit-taurati 'ilman wa bi bani Israila syirban." Wahai Musa, sebetulnya sudah cukup Taurat itu sebagai ilmu dan khalayak Bani Israel itu sebagai kesibukan dakwahmu sebagai umatmu. Namun Nabi Musa protes. Nabi Musa pun menjawab dengan sedikit memaksa, "Innallaha amarani bil istifadati wal istirsyadi minka fala tamna'ni." Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mendapatkan pelajaran dan pembimbingan darimu, maka janganlah engkau menghalangi aku. Nah, ini kan kalimatnya mulai keras ya Nabi Musa, Bapak Ibu. Fala tamna'ni, jangan cegah aku, jangan halangi aku. Ini perintah Allah untuk aku belajar kepada engkau. Karena Nabi Musa sedikit memaksa, maka Nabi Khidir pun akhirnya menjelaskan, "Innaka lan tastati'a ma'iya sabra, fa kaifa tasbir 'ala ma lam tuhit bihi khubra." Wahai Musa, kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku. Wahai Musa, dengan kesempurnaanmu pada ilmu zahir, dengan kesempurnaanmu pada ilmu-ilmu syariat, pengaturan urusan kemanusiaan, maka dengan ilmu-ilmu syariat itu engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Wahai Musa, kamu tidak akan sabar karena kamu bertahan dengan ilmu syariat itu. Kamu belum mengerti rahasia-rahasia di balik syariat itu.
itu. Namun dengan semakin memaksa, Nabi Musa menjawab, satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Insyaallah aku sabar dan insyaallah aku tidak akan mengingkarimu. Oke lah, kalau begitu ayo kita melakukan perjalanan spiritual. Namun sebelum itu Nabi Khidir memberikan satu syarat, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Bila engkau ingin belajar kepadaku, maka satu hal, kata Nabi Khidir, jangan pernah bertanya apapun, jangan pernah protes. Fala tas'alni an syai'in, jangan pernah tanya apapun padaku, hatta uhditsa laka minhu dzikra, hingga aku jelaskan nanti rahasia kisah-kisah itu, rahasia dari keanehan-keanehan yang akan engkau alami nanti itu. Nah, ini syaratnya, jangan bertanya, jangan protes, apalagi ingkar. Maka setelah sepakat dengan syarat itu, Nabi Khidir dan Nabi Musa pun berjalan menyisiri pantai sehingga tiba di sebuah perahu dan menaiki perahu itu. Ketika perahu itu sedang berjalan, Nabi Khidir langsung menuju lambung perahu dan membocorinya, sehingga tentu saja lambung perahu itu kemasukan air. Melihat kenyataan ini, Nabi Musa spontan protes. Watak hukum Nabi Musa yang selalu mengandalkan dasar-dasar zahir langsung tumpah saat itu juga. Hei, kenapa kau bocorin perahu ini? Kamu ingin menenggelamkan kami semua ya? Nabi Musa tidak mampu mengendalikan dirinya, terhanyut dengan watak syariatnya. Maka dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Khidir pun kembali mengingatkan Nabi Musa, wahai Musa, bukankah sudah kukatakan tadi bahwa engkau tidak mampu bersabar bersamaku? Wahai Musa, bukankah sudah kukatakan tadi bahwa kamu jangan suka membantah? Nabi Musa pun seakan-akan tersadarkan, dan dengan penuh rasa malu Nabi Musa pun meminta maaf. La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usran. Maafkan aku Tuhan, jangan engkau salahkan aku karena aku lupa. Jangan engkau persulit diriku, karena pada suatu kesalahan masih ada toleransi dari Nabi Khidir. Maka kemudian dari perahu mereka pun bertolak ke jalanan, sehingga mereka bertemu seorang bocah belum mimpi basah, sedang bermain-main bersama teman-temannya. Dan tiba-tiba Nabi Khidir menangkap kepala bocah itu dan membenturkannya ke sebuah tembok, sebagaimana cara ini dijelaskan di dalam tafsir Al-Jilani. Sehingga setelah itu tewaslah seketika bocah itu karena benturan itu. Melihat kenyataan ini, watak syariat Nabi Musa benar-benar tak terbendung, batinnya penuh dengan amarah sehingga tak tertahankan dan meledak. Aqaltata nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Engkau bunuh bocah suci tak berdosa itu, ha? Dan tidak hanya itu, Nabi Musa juga mencela Nabi Khidir. Engkau benar-benar telah dirasuki keburukan, engkau benar-benar telah melakukan keingkaran. Nabi Musa tak terkendali, benar-benar marah. Karena memang apa yang dikatakan Nabi Musa itu secara syariat tidak salah. Membunuh adalah sebuah dosa yang sangat besar, apalagi membunuh dengan tanpa sebab. Tetapi karena ini perjalanan spiritual, ada perintah Allah di dalamnya, tentu kenyataan ini bukan kenyataan hukum, tapi ada pelajaran yang ingin diberikan kepada Nabi Musa oleh Allah. Jadi watak syariat, watak hukum Nabi Musa itu di sini sangat terlihat sekali. Suka protes, suka membantah, lupa beliau sudah punya janji, lupa beliau kalau harus sabar, lupa beliau kalau tidak boleh membantah, lupa beliau kalau perjalanan ini adalah perintah Allah, kalau perjalanan ini adalah perjalanan spiritual. Karena terlalu kuat dikendalikan oleh watak ilmu zahir itu, watak syariat itu. Akan tetapi di sini Nabi Khidir dengan penuh kesabaran kembali mengingatkan Nabi Musa, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku bilang tadi, wahai Musa, kamu tidak mampu bersabar bersamaku. Nabi Musa pun tersadar kembali. Tetapi bagaimana lagi? Ucapan sudah terlanjur terucap, pengingkaran sudah terlanjur diafirmasi. Maka dengan terpaksa dan penuh rasa malu, Nabi Musa kembali minta maaf. Dan tidak hanya itu, Nabi Musa lebih memperlihatkan komitmen beliau. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Bila setelah ini aku masih membantah, maka jangan engkau temani aku. Sungguh telah engkau dapati pada diriku sebuah uzur, pada diriku memang ada masalah. Nah, sampai di sini di dalam tafsir Al-Jilani itu Nabi Muhammad memberikan komentar, rahimallahu akhi Musa istahya faqala dzalika law labitha ma'a sahibihi la absara a'jabal a'ajib. Allah merahmati saudaraku Musa
sehingga ia sampai mengatakan hal itu. Fala tusahibni, jangan lagi temani aku kalau aku masih protes. Andai Musa tetap bersama temannya itu, Nabi Khidir, niscaya dia akan menyaksikan sendiri ada begitu banyak keajaiban. Kemudian dari jalanan mereka pun tiba di sebuah perkampungan yang merupakan perkampungan yang sangat primitif dan terbelakang karena mereka berdua sangat lapar dan dahaga. Maka keduanya pun memintakan jamunan pada penduduk kampung. Namun karena memang primitif dan terbelakang, tidak ada seorang pun penduduk yang menjamu mereka, bahkan walau hanya sekedar segelas air putih. Sehingga akhirnya mereka sampai kepada sebuah dinding bangunan yang hampir roboh. Nabi Khidir pun segera menghampiri dinding yang mau roboh itu, meluruskannya, memperbaikinya, dan mengkokohkannya kembali. Nabi Musa yang menyaksikan hal ini menganggap apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini aneh, tidak wajar. Sudah jelas orang-orang kampung ini sangat terbelakang, sangat primitif, pelit, tidak mau menjamu mereka, tidak mau memberikan mereka walau hanya segelas air putih, padahal mereka dalam kondisi sangat kehausan dan kelaparan. Maka kemudian antara rasa iba dan protes menggugahkan Nabi Musa untuk spontan berucap, padahal kan engkau bisa saja mengambil upah dari pekerjaan ini. Mungkin menurut Nabi Musa ini merupakan komentar yang biasa dan wajar, karena memang ilmu hakikat, ilmu tentang adab-adab batin tidak begitu dikuasai oleh Nabi Musa. Makanya menjadi sangat ringan bagi Nabi Musa berceloteh demikian kepada Nabi Khidir. Karena itu kalimat yang dianggap wajar oleh Nabi Musa ini justru yang memaksakan Nabi Khidir untuk memberikan ultimatum. Hadza firaqu baini wa bainika, saunabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Inilah saat perpisahan antara kita. Inilah saatnya perpisahan antara engkau dan aku. Sekarang akan aku jelaskan takwil dari kejadian-kejadian yang kamu tidak mampu bersabar dengannya. Jadi ada ultimatum dari Nabi Khidir dan Nabi Musa kaget. Nabi Musa tidak menyangka Nabi Khidir akan membuat ultimatum itu. Setelah mereka berjalan bersama selama 6 tahun ya dalam satu riwayat. Karena Nabi Musa telah melanggar syarat mengikuti itu, dan ini di dalam pandangan hakikat, dalam pandangan ilmu spiritual termasuk dosa yang sangat besar. Karena itu mau tidak mau ultimatum itu harus dikeluarkan oleh Nabi Khidir, yaitu perpisahan. Namun sebelum perpisahan, Nabi Khidir pun menjelaskan rahasia di balik 3 kejadian besar tadi. Kejadian pertama, Nabi Khidir membocorkan perahu. Nabi Musa protes, kenapa dibocorkan? Kamu ingin menenggelamkan semua penumpang perahu ya? Nabi Khidir pun menjelaskan takwilnya, bahwa perahu itu merupakan milik para nelayan miskin yang perahu itu seringkali digunakan untuk mencari nafkah keluarga mereka. Namun seorang raja zalim kelak akan datang untuk mengambil dengan paksa perahu-perahu yang masih bagus itu. Bila dia mendapati perahu yang rusak, maka perahu itu akan diabaikan dan tidak diambil. Tapi kalau perahu itu masih bagus, akan diambil paksa. Karena itulah perahu tadi dilobangin, dibocorin, dirusak sedikit, sehingga dengan rusak sedikit itu perahu itu masih akan bisa diperbaiki. Tidak diambil oleh raja zalim itu, tidak dirampok oleh raja zalim itu, dan perahu itu pun masih bisa diperbaiki kembali oleh masyarakat nelayan sehingga mereka bisa menggunakannya kembali. Kejadian kedua, Nabi Khidir membunuh bocah tak berdosa. Nabi Musa protes, engkau bunuh bocah tak berdosa itu. Dan tidak hanya itu, Nabi Musa mencelanya, engkau benar-benar telah dirasuki keburukan. Nabi Khidir pun menjelaskan takwilnya, bahwa bocah itu kelak akan tumbuh mendewasa dengan bergelimang kekufuran dan kesyirikan, dan akan menyeret dan menyesatkan kedua orang tuanya juga, padahal kedua orang tuanya termasuk orang-orang yang beriman. Maka Allah berkehendak anak itu meninggal saat masih bocah, sehingga tidak ada dosa bagi bocah itu, dan tidak akan menyesatkan keimanan kedua orang tuanya juga. Dan tidak hanya itu, Allah juga akan menggantikan bocah itu dengan adiknya yang lebih baik, lebih soleh, dan lebih penyayang kepada kedua orang tuanya. Kejadian yang ketiga, Nabi Khidir membetulkan dinding bangunan yang roboh dan tidak minta upah. Nabi Musa protes, kan engkau bisa mengambil upah dari
dari pekerjaan ini. Nabi Khidir pun kemudian menjelaskan takwilnya bahwa dinding bangunan itu milik 2 orang anak yatim yang sedang diasuh di kota. Terdapat harta kekayaan yang terpendam di bawah dinding bangunan itu. Kedua orang tua mereka adalah orang-orang saleh. Allah menghendaki kedua anak yatim itu mencapai usia dewasa, lalu Allah akan mengeluarkan dan memberikan harta terpendam itu kepada mereka berdua sebagai rahmat darinya. Setelah itu Nabi Khidir pun menjelaskan, wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Yang kuperbuat itu bukanlah atas dasar kemauanku sendiri, atas kepentinganku sendiri. Itulah takwil kejadian-kejadian yang kamu tidak mampu bersabar terhadapnya. Kemudian Bapak Ibu, sebelum berpisah, sebagaimana di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa ketika Nabi Khidir hendak meninggalkan Nabi Musa, maka Nabi Musa pun meminta nasihat terakhir kepada Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir pun memberikan nasihat, kun bassaman wala takun dhahakan wada'il lajjajah wala tamshi fi ghairi hajah wala ta'ib alal khatta'ina khatayahum wabki ala khati'atika ya Ibn Imran. Hendaklah engkau murah tersenyum, jangan mudah tertawa, tinggalkan kegaduhan dan kekerasan hati, dan jangan berjalan tanpa ada keperluan. Janganlah engkau ambil semua kesalahan orang-orang yang bersalah, dan menangislah engkau atas kesalahanmu, wahai anak Imran. Bapak Ibu, insya Allah dari kisah ini, fenomena ilmu laduni ini akan lebih mudah bagi kita untuk mengerti, memahami apa itu sebenarnya ilmu laduni secara ontologis. Karena seperti Nabi Musa, beliau kan adalah seorang kalimullah. Beliau langsung bisa berdialog dengan Allah. Bahkan dialog itu terlihat tadi ya sebelum pertemuan dengan Nabi Khidir. Tetapi bagaimanapun Nabi Musa seorang kalimullah mampu berdialog kepada Allah, tetapi beliau tidak dianggap memiliki ilmu laduni. Sebagaimana kita bisa pahami dari ayat yang membuka kisah ini ya Bapak Ibu. Karena itu bagaimana ilmu laduni yang sebenarnya dari Allah itu insya Allah akan kita dalami di video berikutnya. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan laharatul ma'azzam yang karami guru agung para sahabat anam Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Fatah Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.